Di kesempatan petang hari ini kita masuk dalam pembahasan hadis ya terkait eh, salah satu hadis tentang masalah ketawakalan ya. Yang ini ada kaitannya dengan tafsir ya di dalam surat Al-Maidah ayat ke-11 ya, ayat ke-11. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Ya. "Id hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum wa kafa aydiyahum ankum." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Di saat ada sebuah kaum yang hendak menyerangmu, ya, hendak menyerangmu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menahan tangan mereka darimu. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam penjelasan ulama tafsir, ayat ini terkait peristiwa dulu sepulangnya Rasulullah dari perang Dzatul Riqa. Ya, perang Dzatul Riqa. Ya. Mungkin saya ulas sedikit ya tentang peristiwa ini agar kita punya gambaran utuh ya tentang eh, peristiwa itu. Perang Dzatul Riqa ini adalah peperangan yang menurut mayoritas ulama terjadi setelah perang Uhud. Ya, ya, itu sekitar tahun keempat ataupun tahun kelima hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi di tahun tersebut secara umum kaum muslimin sudah menang ya di atas orang-orang musyrikin, ya, orang-orang Quraisy dan juga dalam kondisi yang ya menang juga terhadap orang-orang Yahudi. Ya. Ini salah satu nikmat yang kemudian luar biasa. Ya, dari sekelompok orang yang kemudian baru bangkit, ya kemudian berkumpul, mereka menjadi orang-orang yang sangat unggul luar biasa. Ya. Dan salah satu tantangan yang kemudian masih tersisa adalah tantangan dari orang-orang Badui. Ya, orang-orang Badui. Orang-orang Badui adalah orang-orang yang tinggal di pedalaman-pedalaman, di gunung-gunung yang kemudian mereka asli ya penduduk situ, tetapi mereka menentang dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu pusat yang besar dari orang-orang Badui ada Bani Tha'labah dan juga Bani Maharib yang ada di Najd. Ya. Jadi saat kemudian Rasulullah mendengar mereka hendak menyerang kota Madinah, maka Rasul kemudian mengumumkan apa namanya para sahabat untuk bersiap-siap. Ya. Dan Rasul itu lebih senangnya ofensif. Beliau itu lebih senang menghadapi ya, daripada hanya sekedar menunggu saja. Ya. Maka berangkatlah dalam perjalanan yang cukup jauh ya dari Madinah ke Najd itu cukup jauh perjalanan itu. Dan dalam perjalanan pasukan ini ya ada yang mengatakan 400 orang, ada yang mengatakan 700. Tapi memang ini pasukan yang tidak mudah. Ya, dalam beberapa riwayat dikatakan satu onta itu dinaiki oleh 6 orang. Ya, sehingga kemudian dikatakan Dzatur Riqa. Dzatur Riqa itu kenapa? Sebagian ahli bahasa mengatakan perang ini dikatakan perang Dzatur Riqa karena pasukan itu mereka melilit-lilitkan kain di telapak kaki mereka. Ya, yang mereka berjalan sangat jauh. Suatu onta giliran 6 orang. Kita lihat bagaimana medan perjalanan Arab sehingga kemudian harus melewati batu-batu yang keras, terjal, panas dan saat itu terjadi pada musim panas. Sehingga luka-luka di kaki itu luar biasa. Ya, luka-luka di kaki itu luar biasa. Sehingga kemudian para sahabat mereka membalut kaki-kaki mereka yang terluka itu, ya, sehingga perang ini dikatakan perang Dzatul Riqah. Ya, ini hal yang kemudian luar biasa ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita lihat para sahabat itu mereka adalah orang-orang yang ya karena dengan melihat kondisi seperti itu, kita melihat para sahabat itu orang-orang yang memang bukan yang berlimpah harta. Ya.
Ya, itu secara umum ya. Kenapa? Karena mereka unta saja tidak cukup untuk membawa pasukan ini. Jadi kemudian satu unta harus dinaiki oleh 6 orang. Kemudian juga sampai kemudian mereka tadi kaki juga harus dibalut dengan kain-kain ya agar mereka tetap bisa melakukan perjalanan yang cukup jauh. Ya. Ini kondisi yang kemudian betul-betul tidak mudah. Ya, betul-betul tidak mudah. Ya, kita melihat bagaimana perjuangan para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang kemudian dalam kondisi lemah pun, dalam kondisi sebenarnya tidak mampu pun, mereka tetap siap menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan perintah Rasulnya itu. Ya. Dalam perjalanan, kemudian sampailah di Nejen, ya ternyata qadarullah perang ini tidak sampai terjadi. Ya, perang ini tidak sampai terjadi perang fisik karena orang-orang Badui lebih cenderung menghindar. Ya, di saat kedatangan pasukan ini, mereka menghindar dan tidak melakukan peperangan. Nah, ini memang salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada pasukan kaum muslimin adalah di saat mendengar pasukan muslim itu mau datang, mereka sudah ketakutan dulu. Ya, ya bagaimana tidak takut? Nah, pasukan kaum muslimin itu pasukan yang bisa dikatakan pasukan yang mencari mati. Ya, pasukan yang mencari mencari mati. Jadi mereka berperang untuk bisa mendapatkan kematian. Adapun musuh-musuhnya adalah mereka berperang untuk mendapatkan hidup. Ya. Sehingga kemudian di saat berhadapan-hadapan dengan pasukan seperti ini, maka pasukan-pasukan musuh pasti akan gentar itu, akan gentar luar biasa. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya karena peperangan itu kemudian tidak sempat terjadi ya secara langsung ya secara kontak fisik, akhirnya kemudian pasukan pulang. Ya. Nah, dalam perjalanan pulang ini ada beberapa peristiwa yang kemudian peristiwa ini cukup apa namanya cukup banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Ya, di saat perjalanan pulang itu di waktu siang, kemudian di tengah perjalanan Rasulullah mengusulkan untuk istirahat. Ya, beliau mengusulkan untuk istirahat. Ya, sehingga kemudian mencari tempat berteduh, ya, sehingga kemudian menemukan sebuah pohon yang cukup rindang, ya, sebuah pohon yang cukup rindang yang kemudian dipakai untuk istirahat. Nah, di saat kemudian Rasulullah beristirahat, ya kemudian semua sahabat berpencar, ya mereka mencari tempat-tempat istirahat itu. Dan Rasul menugaskan 2 orang, ya, ada Ammar bin Bishr, kemudian juga Ammar bin Yasir. 2 orang ini yang kemudian ditugaskan oleh Rasulullah untuk berjaga-jaga. Jadi yang lainnya istirahat, kemudian 2 orang ini berjaga-jaga. Ya. Maka Ammar bin Yasir dengan Abbad bin Bishr ini kemudian ya, saling menawarkan, kamu mau eh, berjaga duluan atau mau istirahat duluan? Ya. Ternyata di situ Ammar bin Yasir minta istirahat duluan. Jadi 2 ini bergantian ya, satu istirahat, satu berjaga. Nah, Abbad bin Bishr ini kemudian di saat dia berjaga, beliau sholat. Ya. Beliau sholat dan di saat dia sholat, beliau itu kemudian dipanah oleh orang musyrikin. Ya, beliau dalam keadaan sholat itu. Beliau dipanah, ya, sampai 3 kali beliau tidak berhenti dari sholat. Ya, jadi sampai 3 kali beliau dipanah dan panah itu mengenai dirinya, kemudian dia tidak berhenti dari sholatnya. Ya, setelah panah ketiga lah, ya, karena beliau khawatir mengabaikan tugas Rasul, karena tugas Rasul dari Rasulullah menjaga, ya, jangan sampai kemudian ada pasukan yang mengganggu istirahatnya kaum muslimin. Nah, setelah dipanah ketiga lah, kemudian dia ruku, setelah itu kemudian menyelesaikan sholatnya dan membangunkan Amr bin Yasir. Ya, maka di saat Amr bin Yasir sudah bangun melihat kondisi itu, beliau kaget yang luar biasa, kaget yang luar biasa. Kemudian eh, bertanya, kenapa engkau tidak membangunkan saya? Eh, Apa jawaban Abbad bin Bishr ini? Ya, beliau mengatakan,
Ya, saya tidak menginginkan memutus bacaan Quran yang sedang saya baca di sholat itu. Jadi bayangkan, jadi beliau tidak ingin memutuskan bacaan Quran yang sedang beliau baca di dalam sholat itu. Sehingga kemudian beliau terus membaca dan tidak menghiraukan orang yang memanah itu. Sampai akhirnya kemudian di panah yang ketiga lah, beliau teringat tentang tugas dari Rasul tadi. Tugas untuk berjaga-jaga, jangan sampai ada yang kemudian menyerang pasukan kaum muslimin. Nah, disitulah kemudian beliau apa namanya, membangunkan Ammar bin Yasir, kemudian memberitahukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian tahu-tahu kemudian Rasulullah memanggil, ya, memanggil para sahabat, dan ternyata di samping Rasulullah sudah ada seorang Badui, ya, sudah datang seorang Badui, ya, dan kebetulan Rasulullah istirahat, pedang itu disampirkan di pohon itu. Nah, kemudian Nabi menceritakan bahwa saya tidur, ternyata Badui ini datang, dia mengambil pedang dan dia mau membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka di saat dia mau membunuh, kemudian Rasulullah terjaga. Ya, dia tinggal membunuh Nabi saja, kemudian baru ini mengatakan, kira-kira siapa yang bisa menghalangi kejadian ini? Ya, di saat Badui ini mau membunuh, dia bertanya kepada Rasulullah, ya, siapa yang bisa menggagalkan ini? Siapa yang bisa menghalangi rencana saya? Maka kemudian dengan tenang Rasul mengatakan Allah. Ya, Allah lah yang akan menentukan segala-galanya. Subhanallah, di saat kemudian Nabi menyebutkan Allah lah yang akan menghalangi kejadian ini, maka pedang yang kemudian dipegang oleh orang Badui ini kemudian jatuh. Ya, jatuh. Ya. Setelah itu kemudian pedang itu diambil oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gantian Rasul. Ya, kira-kira siapa yang bisa menghalangi, ya, saya membunuhmu ini? Apa jawab orang Badui? Orang Badui mengatakan, ya, jadilah engkau seorang sahabat yang baik. Ya, dia menghibah tadi. Dia menghibah. Jadilah engkau seorang sahabat yang baik. Ya, subhanallah. Nabi memaafkan. Ya. Nabi memaafkan. Dan dimaafkan oleh Rasul SAW, dan Badu ini mengatakan, sungguh saya tidak akan memerangi engkau lagi dan tidak akan bersama-sama orang yang memerangi. Karena kebaikan Rasul SAW. Setelah itu kemudian Badu ini bercerita kepada orang-orang bahwa saya telah bertemu dengan seorang yang betul-betul baik, ya, seorang yang betul-betul pemaafnya luar biasa. Ya, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan sudah tinggal membunuh Nabi saja, ya, ya. Tapi apa? Ya, beliau kemudian tadi yang bisa menggagalkan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, peristiwa inilah kemudian Allah jadikan sebagai asbabun nuzul, ya, sebagai sebab turunnya ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ya. Di saat apa? Di saat Allah menghalang-halangi orang-orang yang hendak membunuh. Ya, orang-orang yang sudah mengundurkan tangannya untuk membunuh. Allah tahan itu. Ya, sehingga kemudian mereka tidak jadi membunuh dirimu itu. Artinya sebuah nikmat yang kemudian sangat sangat luar biasa itu. Nah, ini peristiwa yang kemudian terjadi di dalam perjalanannya istirahat. Kemudian kita melihat bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Ya, bagaimana penjagaan Allah kepada Rasulnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menelantarkan. Ya, tidak mungkin Allah akan membiarkan nabinya mati begitu saja, itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Dan di sini pula kita melihat bagaimana pemaafnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau dengan orang-orang yang jelas mau membunuh saja, sudah jelas-jelas mau membunuh. Dengan orang-orang yang mengusir, ya, dari kampung halamannya, dengan orang-orang yang jelas-jelas melukai Nabi, jelas-jelas memerangi Nabi, tapi Nabi bisa memaafkan semua itu. Ya. Kenapa? Karena Nabi adalah memang betul-betul seorang yang pemaaf luar biasa. Ya. Jadi beliau adalah orang yang begitu cepat memaafkan kesalahan orang, ya. Dan beliau adalah orang yang begitu kuat mengingat kebaikan-kebaikan orang. Ya, jadi beliau itu sebesar apapun kesalahan. Ya, seperti dalam peristiwa Fathu Mekah, ya.
di saat terjadi peristiwa Fatul Makkah. Nabi mengatakan, saya akan mengatakan seperti dikatakan Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikum al-yawm. Ya. Tidak ada balas dendam. Ya, tidak ada balas dendam kepada kalian itu. Ya, walaupun bagaimana perilaku perlakuan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kemudian kita sebagai umat Islam kita itu perlu belajar. Ya, kita perlu belajar bagaimana sifat pemaafnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana keutamaan daripada sifat pemaaf adalah apa? Orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan-kesalahan orang, menunjukkan Allah juga memaafkan kesalahan-kesalahannya. Ya, jadi sekali lagi orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan-kesalahan orang, maka Allah juga akan mudah memaafkan kesalahannya. Dan ciri-ciri orang yang mendapatkan ampunan Allah adalah mereka orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang. Ya, maka jadilah orang-orang yang kemudian bisa memaafkan ini. Ya. Ini di antara hal yang kemudian perlu kita pelajari dan kita perlu teladani dalam kehidupan kita. Kemudian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, dalam perjalanan pulangnya, Rasul itu sempat mendapatkan sahabat Jabir, ya, dengan untanya yang begitu lambat berjalan, ya, sehingga kemudian dihampiri oleh Rasul, ya, dikatakan, ya Jabir, apa yang terjadi pada unta? Ya, beliau katakan, apa yang terjadi pada unta? Ya, maka Jabir mengatakan, unta saya kelelahan ya Rasulullah. Kelelahan sehingga kemudian jalannya begitu lambat. Ya, jalannya begitu lambat. Akhirnya kemudian didekati oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disentuh dengan tongkatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu disuruh oleh Rasulullah, ya Jabir berangkatlah. Ya, Subhanallah, ya dengan eh, keutamaan yang dimiliki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, unta itu kemudian bisa berjalan cepat. Ya, bahkan apa? Bahkan bisa mendahului untanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Ya. Maka di saat melihat Jabir ini kemudian begitu bergegas dengan untanya, ya. Kemudian eh, Rasulullah kemudian bertanya kepada Jabir, ya Jabir, ya, kamu sudah menikah belum? Jabir mengatakan sudah ya Rasulullah. Ya. Kemudian dengan gadis atau dengan janda? Jabir mengatakan saya menikah dengan janda ya Rasulullah. Ya. Kemudian Nabi bertanya, kenapa engkau menikah dengan janda? Kenapa tidak menikah dengan gadis sehingga engkau bisa bermain-main dengannya dan dia juga bisa bermain-main dengannya? Maka Jabir mengatakan, ya Rasulullah, saya itu punya 7 adik perempuan. Ya, punya 7 adik perempuan kecil-kecil. Ya, seperti pernah saya sampaikan, Jabir ini memang mendapatkan warisan luar biasa dari bapaknya, dari Abdullah bapaknya. Jadi bapaknya itu meninggalkan 8 anak. Ya, dan Jabir anak laki-laki satu-satunya. Ya, sebagai anak pertama, adiknya perempuan cuma 7. Ya, kemudian yang luar biasa lagi apa? Abdullah itu meninggalkan hutang begitu banyak. Ya, jadi meninggalkan hutang begitu begitu banyak. Sehingga apa? Hutang itu menjadi hutang warisan yang kemudian harus ditanggung oleh Jabir. Ya. Sampai suatu ketika kemudian Jabir ini kemudian meminta bantuan Rasulullah ya kepada orang-orang yang memberikan hutangan itu agar bagaimana kemudian diringankan. Ya. Di saat kemudian orang-orang dikumpulkan, ya, kemudian mengatakan, eee, sesungguhnya kalian itu tahu bagaimana Jabir ini. Dan hutang itulah hutang bapaknya, ya, hutang bapaknya. Dan Jabir ini kemudian ditinggalin adik-adiknya perempuan yang itu harus ditanggung. Kira-kira bagaimana kalian bisa nggak memberikan keringanan kepada Jabir tentang hutang itu? Ya, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini dari wahyu atau dari Anda ya Rasul? Ya, maka Rasul mengatakan, ini dari saya. Ini bukan dari wahyu. Ya. Kalau dari wahyu berarti hutang harus diputihkan. Nah, berarti kita yang punya hutang putihkan semua itu. Tapi Rasulullah, enggak, ini dari saya. Gimana respon para sahabat? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, biarlah hutang tetaplah hutang. Ya, biarlah hutang. Nah, ya. Kecuali kalau itu memang wahyu, kami akan putihkan semuanya.
Tapi kalau itu dari Anda, biar hutanglah sebagai hutang saja. Subhanallah, para sahabat itu tidak memberikan keringanan ke hutang-hutang itu. Sehingga kemudian apa? Ya, dia terpaksa udah terlambat menikah, kemudian juga menikah dengan janda yang usianya di atasnya. Ya. Kenapa? Ditanya terus, kenapa engkau kemudian menikah dengan janda yang usianya jauh di atasnya? Dia mengatakan, karena saya ingin istri saya juga berperan sebagai ibu untuk adik-adik saya. Ya, jadi istrinya itu bisa mengasuh adik-adiknya perempuan-perempuan yang kecil itu. Ya. Maka setelah dijelaskan oleh Jabir, kemudian Rasulullah ya menerima. Ya, ya sudah. Kenapa? Karena memang di dalam adab ya lebih baik memang menikah itu dengan yang gadis. Ya, yang gadis karena tadi. Sampai Rasul bertanya, kenapa engkau tidak menikah dengan gadis? Ya, kan disebutkan alasan oleh sahabat Jabir bin Abdullah ini. Tapi kita lihat, oh, subhanallah ya. Jadi Jabir yang beban hidupnya seperti itu, harus menanggung adik-adik perempuannya seperti itu. Beliau tetap ikut berjihad. Beliau tetap ikut berjihad bersama bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam peperangan sebelum tidak diizinkan. Kenapa? Karena beliau belum menikah. Beliau belum menikah sehingga adik-adiknya tidak ada yang jaga. Sehingga kemudian izin kepada Rasulullah ya untuk mengejar pasukan Abu Sufyan setelah dari perang Uhud. Jabir minta izin, ya Rasulullah izinkan saya untuk tidak ikut. Kenapa? Saya penanggung adik-adik saya yang begitu banyak ini perempuan. Maka sama Rasul diizinkan, silahkan, nggak usah ikut. Tapi dalam dalam perang Dzatul Riqa ini dia sudah menikah, ya sudah menikah sehingga kemudian dia tetap ikut berangkat berjihad bersama Nabi. Kenapa? Ada yang kemudian mengurus adik-adiknya di rumah itu. Artinya dalam kondisi seperti itu, ya kita lihat para sahabat itu hidupnya nggak enak-enak banget itu. Hidup mereka yang penuh beban, ya penuh perjuangan yang betul-betul perjuangan, ya secara fisik, secara lahir, secara batin mereka berjuang betul-betul berjuang. Ya. Akhirnya apa? Kemudian tadi Rasul menerima, ya sudah, ya. Artinya apa? Kita dibolehkan menikah misalkan dengan janda demi untuk sebuah kemaslahatan seperti Jabir tadi. Saya memilih janda karena saya ingin istri saya juga menjadi ibu untuk adik-adiknya itu. Artinya bisa mengasuh adik-adiknya yang masih kecil. Sehingga tadi misalkan juga Jabir harus ikut berjihad dan seterusnya, ada yang ngurus adik-adiknya di rumah itu. Nah, Jabir bin Abdullah ini termasuk sahabat yang luar biasa. Ya. Walaupun beban hidupnya seperti itu, tetapi beliau orang-orang yang tidak bisa dikatakan tidak tertinggal di dalam perjuangan-perjuangan bersama bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah itu, ya melihat onta Jabir ini sudah jalannya sudah cepat, kencang, bahkan bisa menyalip ontanya Rasulullah. Kemudian Rasul ya mengajak ngobrol ya, dikatakan "Ya Jabir, apakah engkau tidak jual saja untamu kepadaku?" Ya, maka kemudian Jabir ya, kalau ini sudah jual menjual, menawar ya beliau tawar menawar. Maka pertama ditawar oleh Rasulullah, ya 1 dirham, 2 dirham, 3 dirham. Jabir mengatakan saya nggak mau, ya nggak setuju dengan harga itu. Sampai akhirnya kemudian diputuskan harganya ditetapkan untanya Jabir harganya 40 dirham. Ya, 40 dirham jadi dalam perjalanan dikatakan Jabir ya kamu jual saja untanya kepada. Ya, maka setelah disepakati 40 dirham, Jabir mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah engkau ridho dengan harga itu?" Ya, maka Rasul mengatakan, "Iya, saya ridho dengan harga." Nah, maka di saat sampai di kota Madinah, onta itu kemudian diantarkan oleh Jabir ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini juga bisa apa namanya menjadi dalil tentang dalam jual beli ada namanya jual beli salam atau jual beli salaf. Artinya transaksi dulu nanti barangnya diterima belakangan. Nah, ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kan mungkin yang bapak-bapak jualan apa misalkan mebel kan gitu. Ya udah bayar dulu kan gitu. Nanti kalau udah jadi baru dikirim. Artinya jual beli seperti ini dibolehkan. Ya, jual beli seperti ini dibolehkan. Artinya dibayar transaksi dulu udah jadi. Nanti penerimaan serah terima barang setelahnya itu belakangan itu boleh. Dan ini dilakukan oleh Nabi bersama sahabat Jabir bin Abdullah. Maka onta itu kemudian diantarkan, ya, diantarkan ke rumah Rasulullah SAW, ya. Kemudian setelah Rasulullah dikasih tahu, Rasul menyuruh kepada sahabat Bilal. Katanya Bilal,
bayar, ya, itu bayar ontanya si Jabir. Dan ternyata apa? Beliau Rasulullah membayar lebih dari 40. Ya, membayar lebih dari 40. Ya. Kemudian dalam riwayat dikatakan setelah uang itu diterima oleh Jabir, kemudian Jabir mau pulang, dipanggil oleh Rasulullah, "Ya Jabir, kemari." Ya. Uang sudah diterima, sudah. Sekarang unta bawa pulang juga. Nah, yang ini untanya pun suruh dibawa pulang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Rasul hanya ingin memberi saja kepada sahabat Jabir bin Abdullah itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat memang Rasulullah itu perhatiannya begitu luar biasa dengan para sahabat tadi. Ya, artinya semua sahabat itu merasa diperhatikan oleh Rasulullah. Bahkan apa? Dikatakan semua sahabat itu merasa seakan-akan orang yang paling diperhatikan oleh Rasulullah. Ya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaih?" Wahai Rasulullah, siapa sebenarnya orang yang paling kau cintai? Ya, maka beliau mengatakan, Aisyah yang paling saya cintai. Dari laki-laki ya Rasulullah. Rasul bersabda, Abu, ya, bapaknya, itu Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya lagi siapa. Ternyata disebutkan namanya banyak sekali dan nama beliau tidak disebut. Ya, padahal apa? Padahal beliau merasa saya orang paling diperhatikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa beliau bertanya seperti itu? Karena beliau merasa kok saya diperhatikan betul. Ya, berarti kehidupan saya, keseharian diperhatikan betul oleh Rasulullah. Sampai beliau merasa orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Tapi di saat dikonfirmasi kepada Rasul, nama beliau gak muncul. Ya. Itu salah satu kelebihan yang sangat sangat luar biasa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, maka apa? Kemudian tadi unta itu kemudian tetap kembali kepada sahabat Jabir bin Abdullah. Kemudian yang kedua, ya Rasul memberikan tadi ya, memberikan uangnya kepada Jabir bin Abdullah lebih dari 40 dirham itu. Nah, Bapak Ibu, jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, inti sari pembahasan kita adalah bagaimana ketawakalan Rasulullah di saat tadi yang pertama ya. Ketawakalan Rasulullah di saat beliau sudah hampir dibunuh ya oleh orang Badui tadi. Jadi pedang Rasulullah sudah diambil, Rasulullah dalam keadaan tertidur dan si Badui sudah ada di atasnya. Dan Badui mengatakan apa yang bisa menghalangi apa yang saya mau lakukan itu membunuh Nabi SAW. Maka di saat Nabi kemudian tersadar, beliau bangun berkata Allah. Ya, Subhanallah artinya eh, begitu tenangnya Rasulullah SAW menghadapi kondisi tersebut dan beliau betul-betul menyerahkan semua urusannya kepada Allah SWT. Karena mungkin kalau beliau menyandarkan pada dirinya, ya apa sudah, karena sudah pedang itu sudah di hadapannya, ya tinggal kemudian ditebaskan saja. Tapi apa? Dalam kondisi yang genting seperti itu pun, beliau tetap mengatakan Allah yang akan melindungi saya. Dan betul-betul Allah SWT menjaga tangan yang memegang pedang nanti itu kemudian pedang itu terjatuh. Pedang itu terjatuh kemudian tidak bisa si baru ini kemudian membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kadang ketawakalan yang kita alami itu kadang membutuhkan sebuah proses kita berpikir. Bahkan kadang opsi menyandarkan kepada Allah itu setelah seluruh opsi nggak ada. Ya, misalkan tadi orang sakit. Orang sakit sudah pokoknya sudah berobat ke sana kemari. Segala obat sudah dicoba. Setelah semuanya dilakukan tidak ada hasil barulah saya tawakal kepada Allah SWT. Mayoritas kebanyakan manusia zaman sekarang itu begitu. Tetapi apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Allah dulu, ya Allah dulu, ya. Setelah itu ya sudah hanya kepada Allah SWT. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, bahkan seperti kisah Ibrahim kemarin yang kita sampaikan. Di saat kemudian sudah tinggal masuk ke dalam api saja, dilempar ke dalam api, kemudian Jibril mengatakan, "Ya Ibrahim, butuh nggak bantuanku?" Jibril mengatakan, "Tidak, saya tidak butuh bantuan. Saya hanya butuh bantuannya Allah Subhanahu." Ya, artinya dalam kondisi-kondisi yang kemudian orang sudah nggak sempat berpikir lagi. Tetapi apa? Disitulah ketawakalan yang sesungguhnya.
Orang-orang yang hatinya betul-betul hanya bergantung kepada Allah SWT. Orang-orang yang seperti ini tidak sempat lagi berpikir. Kenapa? Ya itulah yang ada dalam hatinya. Ya. Itulah yang menjadi prinsip keyakinannya. Allah lah Subhanahu wa taala yang akan melindungi saya. Allah lah sebaik-baik penolong di dalam kehidupan saya itu. Ya. Maka orang-orang yang betul-betul hanya bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan jaga. Pasti Allah akan jaga. Ya, artinya di saat semua pilihan sudah tidak ada, ya, orang sudah nggak akan berpikir yang itu, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan selalu ada jalan. Ya, artinya di saat Allah kemudian memberikan pertolongan, maka tidak akan ada yang bisa memadaratkan siapapun yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di perang Dzul Riqah ini sebenarnya awal mula disyariatkannya perang khauf. Itu bermaaf, sholat khauf. Ya, jadi sholat yang dilakukan dalam kondisi perang. Yaitu kapan itu pada tahun keempat. Ya, tahun keempat dalam perang Dzul Riqah ini. Jadi Rasul kemudian memimpin sholat yang kemudian apa? Sholat itu dibuat dua sof, ya dua sof, yang kemudian sholatnya bergantian, yang disebut dengan sholat khauf. Ya. Sehingga para ulama kemudian mengambil kesimpulan bahasanya sholat berjamaah itu adalah hukumnya wajib. Ya, ini sebagian ulama ya mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Pertama apa? Pertama dari dalil disyariatkannya sholat khauf, yaitu sholat berjamaah dalam kondisi perang. Artinya dalam kondisi perang saja kita itu dianjurkan sholat berjamaah. Apalagi kalau tidak dalam kondisi perang. Ya. Kemudian juga hadis-hadis lain. Ya, misalkan Nabi pernah bersabda, seandainya ya saya sudah bertekad betul, ya saya akan menyuruh orang-orang melaksanakan sholat berjamaah dan ada yang mengimami, dan saya akan berkeliling ke rumah-rumah yang mana di situ ada laki-laki yang tidak sholat jamaah, maka saya akan bakar rumah. Artinya Pak Rasul itu sampai mengatakan saya sudah bertekad untuk membakar rumah-rumah yang ada laki-laki di situ tidak sholat jamaah. Sehingga sholat jamaah itu menjadi syariat yang kemudian betul-betul tadi sebagian ulama mewajibkan tadi, dengan dalil-dalil yang mereka kemukakan tadi. Sehingga apa? Kita sebagai kaum laki-laki ya, tentu kita harus lebih memprioritaskan itu. Apalagi dari sisi pahala juga jelas, ya. Jadi katakan sholatul jamaah ya khairun ya min sholatil fitri, ya sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Ya, berapa derajat? Dengan 27 kali derajat. Dan ini dikatakan 24 derajat. Artinya pahala yang dilipat gandakan begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita menjalankan sholat secara berjamaah itu. Yaitu pentingnya sholat berjamaah bagi kita kaum laki-laki. Kemudian dan seterusnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah ini juga kita belajarlah seperti Rasulullah menjadi seorang yang pemaaf. Ya, jadi orang yang bisa bisa memaafkan. Ya, para ulama diantaranya mengatakan tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya seseorang itu masuk neraka karena berbuat salah kepada kita. Ya, artinya misalnya gini, saudara kita masuk neraka, ya karena berbuat salah pada kita itu gak ada untungnya apa-apa. Ya, kan orang itu berbuat salah kepada kita, mendolimi hak kita, mendolimi diri kita. Sehingga kemudian orang itu dihukum oleh Allah, kemudian masuk neraka, kita itu nggak dapat untung apa-apa. Ya. Berbeda kalau kita bisa memaafkannya itu. Berbeda kalau kita bisa memaafkannya. Kenapa? Kalau kita memaafkannya, maka Allah juga memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Ya, ini kan tadi ciri-ciri orang yang diampuni oleh Allah, ciri-cirinya adalah bisa memaafkan kesalahan orang. Ya, kita lihat bagaimana Rasulullah memaafkan siapapun. Orang-orang yang kemudian begitu jahatnya kepada beliau. Sudah jelas mau membunuh, jelas memerangi, melukai beliau, mengusir dari rumahnya dan seterusnya. Tapi beliau mengatakan, ya dimaafkan semua. La tasriba alaikum, tidak ada celah.
Semuanya dimaafkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, eh, tadi kalau kita lihat kepada sahabat yang kemudian ditugaskan ya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dikata Abbad bin Bishr, yang di saat kemudian dia sholat, kemudian setelah itu menghentikan sholatnya. Kenapa? Artinya menyelesaikan segera menyelesaikan sholatnya. Kenapa? Karena tanggung jawab yang diamanahkan kepada kita tadi. Artinya apa? Artinya kita harus belajar bagaimana kita kemudian menunaikan ibadah ini, tapi jangan sampai kita juga melalaikan apa yang menjadi amanah kita, ya, apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ya. Artinya jangan sampai kemudian ada amanah-amanah yang harus kita tunaikan, tapi karena alasan ibadah kita mengatakan, aduh, saya nggak bisa tunaikan. Nah, karena sibuk dalam ibadah. Ya, maka nggak bisa sebenarnya. Kita belajar bagaimana ibadah kita kepada Allah kita tetap jalankan, tetapi amanah-amanah yang kemudian ada di pundak kita, kita juga harus tunaikan. Ya, kita harus tunaikan tadi. Ya, ini di antara hal yang kemudian kita bisa belajar dari kisah Abbad bin Bishr tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita lihat eh, bagaimana tadi empati, simpati dan perhatian Rasulullah yang begitu luar biasa kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi sahabat-sahabat itu mendapatkan porsi perhatian yang sangat besar dari Rasul. Orangnya sangat perhatian dengan setiap para sahabat-sahabatnya. Ini salah satu yang kemudian bagaimana menjadikan para sahabat itu begitu mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua orang merasa paling disayangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tentu hal yang kemudian tidak mudah. Ya, kadang kita saja, ya kan, kadang kita saja mungkin kita sebagai kepala rumah tangga, kadang istri atau mungkin juga anak-anak, mungkin ya ada yang merasa kok saya kurang diperhatikan. Kenapa? Mungkin kesibukan orang tuanya tadi. Tapi Rasulullah, jangankan istri-istri kemudian anak-anak beliau, sahabat-sahabat saja itu mendapatkan perhatian yang sangat sangat besar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini salah satu keutamaannya yang sangat luar biasa dari Nabi kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT tadi seperti nasihat Rasulullah ya kepada sahabat Jabir, kenapa kamu tidak menikahi seorang gadis? Jadi memang lebih utama adalah kalau bisa menikahlah dengan yang masih gadis. Ya. Dalam beberapa riwayat-riwayat juga mengatakan seperti itu. Rasul bersabda begitu. Artinya lebih diutamakan menikah dengan yang masih gadis. Ya. Kecuali tadi ada alasan-alasan yang kemudian bisa kemudian diterima tadi seperti alasan Jabir yang kemudian mengatakan ya Rasulullah saya punya adik-adik perempuan kecil yang kemudian harus mendapatkan perhatian juga. Sehingga bagaimana istrinya juga bisa berperan mengasuh adik-adiknya yang masih masih kecil. Nah, maka dengan alasan-alasan seperti ini itu dibenarkan ya ada sebuah kemaslahatan yang lebih besar yang bisa diterima. Ya. Tetapi sekali lagi hukum asalnya adalah menikahlah dengan yang masih masih gadis. Ya, ini sebagaimana dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah perang Ghazwatul ini kita melihat tadi bagaimana eh, Allah Subhanahu wa taala ya, eh, telah berfirman ya di dalam surat At-Taubah ayat 111 dikatakan innallaha astara ya minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtalun. Ya. Jadi sungguh Allah telah membeli ya dari orang-orang beriman jiwa-jiwa mereka ya harta-harta mereka dengan apa? Dengan surganya. Ya. Allah telah membeli dari orang-orang beriman jiwa mereka, harta mereka dengan surganya. Sehingga apa? Yuqatiluna fi sabilillah. Sehingga orang-orang beriman mereka itu berperang, berjuang di jalan agama Allah SWT. Kemudian fayuqtalu, ya, mereka kemudian terus berusaha untuk berperang, wayuqtalun, dan mereka juga terbunuh di dalam peperangan. Mereka berusaha membunuh dan mereka juga terbunuh di dalam peperangan itu. Sebagian
Ada seorang ulama, dia mengatakan, kalau seandainya kemudian Allah sudah membeli dari kita jiwa kita dan harta kita, maka masih layakkah kita kemudian tidak menjalankan perintah-perintah Allah SWT? Nanti kalau jiwa kita dan harta kita saja sudah dibeli oleh Allah SWT, apakah kita masih layak untuk kemudian tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT? Kenapa? Karena memang sudah dibeli oleh Allah SWT. Sehingga tadi, para sahabat itu tidak memiliki rasa berat sedikit pun. Ya, di saat para sahabat itu harus berjuang dengan harta dan jiwa mereka. Karena ayatnya mengatakan begitu. Jiwa mereka dan hartanya sudah dibeli dengan apa? Dengan surga Allah SWT. Sehingga mereka berjuang di jalan Allah, mereka berperang dan mereka juga diperangi. Ya, ini betul-betul kemudian kita lihat ada dalam kehidupan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian seterusnya juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita melihat bagaimana perjuangan para sahabat memang perjuangan yang tidak tidak mudah. Ya. Sehingga kemudian Nabi juga mengingatkan dalam hadis-hadis, tidak mungkin, ya artinya mungkin kita punya emas yang bergunung-gunung, kemudian kita infakkan, kita tidak mungkin akan bisa mengalahkan keutamaan-keutamaan para sahabat itu. Ya. Mereka orang-orang yang betul-betul ya sepenuh hati, ya sepenuh jiwa mereka menjalankan perintah-perintah Allah SWT. Bahkan tidak ada yang kemudian seakan-akan memberikan alasan atau minta uzur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti kemarin dalam kisah pengejaran pasukan-pasukan Quraisy setelah perang Uhud mereka pulang. Nabi mengatakan bahwasanya semua yang ikut dalam perang Uhud maka mereka wajib untuk berangkat mengejar pasukan orang musyrikin. Sampai ada dua orang yang bersaudara, dua pemuda yang bersaudara, kemudian mereka harus bergantian. Dalam riwayat mereka harus menggendong kakaknya. Setelah itu bergantian dan seterusnya. Bahkan sampai pingsan di tengah perjalanan, mereka pun tetap melakukan itu. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesungguhan dan beratnya perjuangan yang dilakukan oleh para sahabat. Bahkan disebutkan ya di dalam buku-buku sirah itu tadi, perang ini dikatakan perang Dzatul Riqa karena kaki-kaki para sahabat terluka sangat parah. Ya kenapa? Bahkan kuku-kuku mereka lepas dalam perjalanannya itu. Ya subhanallah ya. Jadi kukunya saja itu pada lepas. Sehingga kemudian harus dibalut dengan kain. Ya dibalut dengan kain agar mereka bisa terus meneruskan perjalanan sampai peperangan. Jadi kadang kita lihat dalam berbagai peperangan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, banyak peperangan yang kemudian para sahabat hanya betul-betul diuji betul imannya. Perang ini misalnya, perang Ghatul-Riqa, kemudian juga perang pengejaran setelah perang Uhud, sampai kemudian perang Tabuk, ya begitu besar. Ternyata cobaan panggilan jihadnya itu beratnya luar biasa. Tetapi apa? Setelah sampai di tempat peperangan itu tidak terjadi. Dalam perang Khandaq saja, itu mencekamnya sangat luar biasa. Tetapi apa? Tidak terjadi perang fisiknya itu. Tetapi apa? Disitulah Allah ingin melihat siapa orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh. Siapa yang niatannya, tekadnya memang betul-betul imannya kuat itu. Ya, sehingga mereka berangkat nggak memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya nggak. Karena faktanya peperangan tidak terjadi. Tetapi apa? Mereka betul-betul dinilai sebagai orang-orang yang berjuang betul-betul berjuang tadi. Ya, mereka sudah berangkat dengan niat dan tekad yang sesungguhnya di situ. Begitu juga sebenarnya bukan hanya dalam peperangan Bapak Ibu sekalian. Ya, artinya bagaimana kesiapan kita dalam melakukan berbagai kebaikan dengan niatan dan tekad itu kita sudah melakukan pahala. Ya, walaupun apa? Dalam prakteknya tidak semua yang kita niatkan dari kebaikan-kebaikan itu bisa kita wujudkan. Tetapi apa? Bagaimana niatan dan tekad kita dalam melakukan kebaikan itu sudah kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan kurang lebihnya tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.